Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam Renungan Santapan Harian Selasa 18 Maret 2025. Firman Tuhan diambil di dalam Imamat 13 ayat 1 sampai 28, dan secara khusus kita akan membaca Imamat 13 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Saudara, tema renungan hari ini adalah mengenali bercak-bercak kecemaran. Saudara, kapan terakhir kali Anda memeriksakan diri ke dokter? Kunjungan singkat ke dokter kadang dapat menghindarkan kita dari bahaya penyakit yang lebih besar. Perikop kita hari ini menggambarkan tentang peran imam pada masa Perjanjian Lama yang menyerupai peran dokter pada masa kini. Secara khusus, imam harus mengenali tanda-tanda penyakit kulit seperti munculnya bercak putih yang lebih dalam dari kulit, bintil-bintil yang meluas pada kulit, bengkak putih dan daging liar. Tanda-tanda ini biasanya merupakan ciri-ciri penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur dan dapat menular ke anggota umat yang lain. Sehingga penyakit ini disebut penyakit kulit yang menajiskan. Pada zaman itu pengetahuan medis tentang infeksi belum dikembangkan, apalagi teknologi untuk menyembuhkan. Lagi pula mereka sedang mengembara di padang gurun sehingga tidak banyak tumbuhan yang dapat dijadikan obat-obatan. Maka para imam hanya dapat menggantungkan kesembuhan pada Allah. Tugas mereka hanya mendiagnosis penyakit, melakukan isolasi bagi penderitanya, dan menyatakan ketahiran bagi orang yang sudah sembuh. Saudara, sebagai umat pada zaman sekarang, kita harus belajar untuk mendiagnosis penyakit rohani. Kita harus peka dalam mengenali bercak-bercak kecemaran, pertama-tama pada diri sendiri lalu pada orang lain. Pola pikir, kebiasaan, dan gaya hidup duniawi yang tercemar tidak boleh menjangkiti orang percaya. Jika dibiarkan, itu dapat menular dan meluas ke seluruh jemaat Kristus. Saudara, bagaimana jika bercak-bercak kecemaran itu terlihat pada diri kita? Mari kita akui dengan jujur kepada Allah. Ia yang telah menjadikan kita lahir baru di dalam Kristus akan setia melahirkan kita dari segala kecemaran. Bagaimana jika kita melihat bercak-bercak kecemaran pada diri sesama kita? Doakanlah orang itu. Bila dia ditahirkan kembali, tentu manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh komunitas. Saudara, marilah kita yang sudah ditahirkan menjaga kekudusan dan memuliakan Allah. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sesungguhnya ya Tuhan, kami ini adalah orang-orang yang cemar karena dosa. Tetapi karena anugerah-Mu, kami boleh disucikan. Karena itu ya Tuhan, sebagai orang yang telah mengalami anugerah Tuhan, telah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Tolong kami supaya peka ketika kami telah melakukan hal-hal yang cemar, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ingatkan kami untuk segera membereskannya di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah dalam perjalanan hidup kami terus dimampukan untuk menjaga kekudusan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk teguran firman Tuhan yang senantiasa dinyatakan dalam hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.